Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Wulandari, peserta Latsar CPNS 2020 Puslatbang KDOD Angkatan ke-12 dengan NDH 23. Di sini saya akan mereview materi analisis isu kontemporer yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Abdi Rahman. Baik, apa itu analisis isu kontemporer? Isu kontemporer adalah isu-isu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Mengapa kita penting untuk mempelajari isu kontemporer? Karena saat ini kita butuh untuk memberikan solusi dengan sikap bela negara yang baik agar mengatasi isu-isu negatif yang saat ini berkembang seperti itu. PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal atau internal yang kian lama menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Sadar tidak sadar bahwa kita sekarang berada di era 4.0 dan arus globalisasi terus berkembang. Jika kita tidak mampu menyikapinya dengan baik, maka kesadaran Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara akan mudah tergerus seperti itu. Nah, oleh karena itu, penting sebagai PNS untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Nah, sebenarnya akan ada banyak isu-isu kontemporer, tapi di sini saya menjelaskan 4 saja isu kontemporer yang ada saat ini berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu korupsi. Apa sih korupsi? Mungkin kita tidak asing dengan istilah korupsi, bahkan mungkin kita sering mendengar kasus-kasus di masyarakat. Nah, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, di sini ada mungkin konflik kepentingan yang bermain terkait keuangan jika memiliki keuntungan pribadi atau orang lain itu sendiri. Nah, korupsi ini sebenarnya sejarahnya sudah berkembang sejak dahulu kala, sebelum zaman Hindia Belanda, bahkan sejak kerajaan. Jadi zaman kerajaan Indonesia dulu banyak yang jatuh akibat dari praktik korupsi beberapa raja-rajanya atau bangsawan saat itu yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Nah, kemudian yang kedua ada korupsi. Kemudian korupsi ini sendiri terjadi karena adanya faktor internal atau eksternal. Internal seperti ada dorongan atau meyakini bahwa mungkin praktik korupsi itu membenarkan, kemudian ada dorongan internal seperti kebutuhan, dan eksternal seperti adanya peluang untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua ada narkoba. Nah, narkoba ini sering kita dengar juga kasusnya di televisi atau di media massa, bahkan mengarah ke tindak pidana lainnya gitu. Jadi memang narkoba ini penting karena merupakan dasar dari kejahatan-kejahatan lainnya seperti itu. Jadi karena narkoba orang-orang kemudian mencuri atau orang-orang kemudian membunuh. Nah, ini mengapa narkoba digolongkan sebagai tindak pidana yang berat seperti itu. Kalau narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini sebenarnya bisa menjadi positif dan negatif. Positif jika digunakan sebagai obat seperti itu, dan negatif jika tidak resep dokter dan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, yang ketiga ada paham radikalisme atau terorisme. Mungkin kita sering mendengar adanya pemboman bunuh diri atau pemboman buku atau panci seperti itu. Nah, ini merupakan bibit-bibit dari paham radikalisme yang kurang baik, yang tidak disikapi dengan baik, sehingga menimbulkan tadi terorisme itu sendiri. Nah, jadi terorisme merupakan tindakan yang melekat pada sisi seorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan seperti itu. Nah, radikalisme ini harus kita cegah agar masyarakat menjadi aman. Nah, yang ketiga ada hate speech atau hoax. Nah, hoax ini merupakan berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau palsu. Nah, ini mungkin sering ya, karena kita kemudian lebih banyak bermedia sosial sehingga kita kurang bijak saat ini mungkin membagikan informasi, sehingga kita perlu memfilter untuk menyaring informasi-informasi yang telah ada seperti itu. Baik, bagaimana strategi bersikap yang harus ditunjukkan? Yaitu dengan cara objektif dan dipertanggungjawabkan secara terintegrasi atau komprehensif. Maksudnya adalah kita menelisik identifikasi isu-isu dulu secara komprehensif, kemudian kita berpikir kritis,
kemudian kita analisis dan objektif terhadap satu persoalan sehingga kita mampu memberikan solusi dari isu-isu kontemporer saat ini. Baik, sekian review singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.